Jadi bukan climate change bukan isu yang terpisah dari isu bisnis keseharian, ya. bisnis, pembangunan. Betul ya. Ini jadinya. Sehingga ketika kementerian teknis dinas di daerah itu harus punya peran. Nah, carilah itu. Bukan menunggu banjir dulu lah ini. Jadi NK ini untuk semua sektor juga berarti Pak ya? Kita itu akan beradaptasi atau kita akan melakukan strategi lain misalnya karena terpaksa mungkin tidak ada recovery ya, tidak ada kapasitas untuk recovery ya, mau nggak mau kan harus dicarikan solusinya, nggak gampang memang ya. Kalau menurut Pak Arief nih antara adaptasi dengan mitigasi sebenarnya pilihan yang paling mudah paling itu diambil yang mana? Untuk misalnya mengatasi tantangan itu ya. Katakanlah misalnya kayak stabilisasi dan ya kalau politik kan dua-duanya penting. Enggak dari sisi action real. Kalau dari action itu supaya masyarakat ini masyarakat kan nggak mau tahu itu mitigasi adaptasi. Yang penting kan saya tidak terancam. Tidak terancam. Itu lebih ke adaptasi kan. Ya. Bahwa kemudian ketika beradaptasi ada manfaat mitigasi juga mungkin. Ya sama. Ya. Atau sebaliknya bermitigasi tetapi juga mampu merespon isu adaptasi. Contohnya tadi itu ketika saya ambil contoh biogas saja deh. Ya kalau di petani atau peternak punya berapa ekor sapi, 2 ekor sapi atau 3 ekor sapi satu rumah tangga, ketika dia tangkap biogasnya ya, kan menghasilkan energi betul ya. Metannya kalau dilepas itu kan berbahaya dari sisi global warmingnya karena tingkat intensitasnya 21 kali dari CO2. Tapi ketika dia melakukan upaya itu kan yang dia rasakan adalah dia menghemat. Jadi ada nilai ekonomi. Dari sisi ekonomi, dari ekosistem dia mungkin tidak perlu cari kayu bakar ke hutan ya. Banyak faktor. Kalau dari sisi ekonomi, kalau dari sisi mitigasi tadi karbonnya ditangkap. Nah, masalahnya adalah insentif harus kita pikirkan. Nah, itu. Ya kan? Insentifnya apa nih? Ketika mereka berbuat sesuatu untuk mitigasi, kalau adaptasi tadi paling tidak dia merasakan manfaat langsung ke dirinya kan gitu. Nah sebelum ke insentif itu Pak, apa yang kemarin waktu COP26 itu Indonesia kan juga ada merencanakan isu baru tuh, Net Sink Volume 2030 katanya. Apaan sih Pak itu? Net Sink Volume itu? Ya, itu kan urusannya mitigasi terutama untuk land use sama agriculture dan penggunaan lain lah ya, lahan lain. Intinya kan itu. Dalam pembangunan itu kan konsepnya adalah kita mengoptimalkan sumber daya yang ada. Intinya kan. Ketika suatu lahan itu ternyata ada potensi yang harus kita jaga, tetapi ada potensi ekonomi juga, tapi tanpa merusak kan bisa. Tetapi ada kemungkinan kan karbonnya pada saat proyek itu ketika lahan itu dialih fungsikan kan turun absorpsinya ya. Daya serapannya ya sequestrationnya turun. Berarti kan itu dalam konteks lokal. Dalam konteks nasional kan ada kebijakan lain yang harus bisa mencapai target net sink tadi. Artinya ada balancing. Oke, di sini mungkin turun karena tak ada manfaat ekonomi, manfaat sosial ekonomi dan livelihood ya. Tapi kan ada program lain yang juga kita dorong supaya tidak minus tapi tetap paling enggak zero. Nah, harapan kita di situ balance ya. Jadi masyarakat bisa berperan di situ, Pak. Oh ya, sangat lah. Proklim tadi kan ada mitigasi, ada adaptasi. Bagaimana kita hitung secara kolektif masyarakat, ada yang punya kalau proklim kan mungkin ada lahan yang marginal, tidak produktif, kemudian dikelola dan itu bisa diupayakan, didampingi dan akan diperjuangkan untuk mendapatkan manfaat-manfaat tadi ya untuk kontribusi dari satu sisi memberi karbon. Manfaat mencerap karbon, tapi di sisi lain bisa nih ekonomi. Nah ini yang kemudian menjadi penting. Sekarang kan ada isu baru yang sekarang mungkin masih ini terkait dengan NEC ya, jadi nilai ekonomi karbon. Nah, secara substansi itu apa sih Pak NEC ini? Kenapa dan ini didorong itu? Ya, dalam konteks NDC tadi
untuk mencapai komitmen kan kita perlu kreatif lah ya, kreatif. Ya. Mengembangkan berbagai kebijakan, instrumen yang mempercepat harapannya kan. Ya 29 sebagai sebuah target, mudah-mudahan bisa lebih kan gitu ya. Nah, insentif mekanisme ini harus dikembangkan kan gitu. Jadi NEC ini sebenarnya bagian dari upaya untuk mendorong itu dengan insentif itu Pak ya. Ya, intinya kan ketika orang berupaya melakukan aksi mitigasi, kemudian diberikan sertifikat, ya kan? Ya. Sehingga orang mau melakukan gitu ya. Kemudian sertifikat bisa diberikan insentif, apakah bisa dalam konteks sederhananya kalau masyarakat ya dia bisa jual itu karbon sertifikatnya kan. Hanya aturan makronya kan lebih kompleks lagi. Mana yang boleh dijual ke luar negeri, mana yang nggak boleh kan di situ. Ini jelimetnya di situ. Tapi intinya NEK ini membuat masyarakat atau para pihak lebih semangat. Iya, lebih semangat dong. Iya, kalau enggak ya nanti hanya government saja ya dengan anggaran yang terbatas ya kan. Justru ini industri bisa CSR-nya, even dia bisa investment kan di berbagai aspek ya, di land use-nya bisa, pengelolaan hutan lestari ya kan, itu kan bahasa-bahasa lapangan yang harus kita sambungkan ini, persoalannya kan di situ. Jadi bukan climate change bukan isu yang terpisah dari isu keseharian, bisnis, pembangunan. Betul ya. Ini jadinya. Sehingga ketika kementerian teknis, dinas di daerah itu harus punya peran. Nah, carilah itu. Bukan menunggu banjir dulu lah. Ini jadi NEK ini untuk semua sektor juga berarti Pak ya? Tentu ada prioritas ya dalam konteks itu, tetapi dalam praktek sehari-hari kan semua aspek pasti terkait. Tapi sekali lagi dalam koridor nasional kita sudah punya prioritas. Ya semua pekerjaan harus prioritas lah ya. Ada prioritasnya kan, baik mitigasi maupun adaptasi. Kang Ustadz ini apa sih yang di depan kita ya? ini? Waduh ini Pak Arif, mohon maaf nih, ini kita sedikit promosi nih. Jadi karena tadi kita ngobrol ini kayaknya perlu di ini nih. Ini inovasi kami Pak dari IPB. Ini sebenarnya minuman. Ini merek ininya Sargati. Jadi teh tapi dicampur dengan berbagai macam ingredient yang berbahan dari tanaman nih. Mungkin Pak Arif bagian apa tuh? Ginger ya? Ginger. Jahe. Oh ada beberapa. Ada beberapa nih Pak. Ini Sarjati. Lemon grass ya? Lemon grass. Sarjati itu mereknya ya? Lemon grass ya. Silakan dinikmati sambil kita tadi haus. Terima kasih. Wah, saya malah nggak merhatiin tadi. Kita coba ya, Kang Arsyad ya. Ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dicampur macam-macam yang bermanfaat semua kan, nggak campur pasir kan? Insya Allah ini aman. Insya Allah ini aman. Bismillah. Mudah-mudahan bisa membantu kan. Wah nikmat. Itunya Sargati ya. Sargati. Lemon grass. Oh emang bikin grass ini. Pak Arif kan dibagian lemon grass. Kebetulan saya ini sama Pak Arif ini jahe nih gitu. Oke. Bisa ini. Oh jadi hangat kalau jahe. Ya oke, kita lanjut Pak Ridwan nih. Silakan. Masih ya? Waduh masih banyak ini. Oh ya ini Pak Arif. Katanya selama COVID kemarin itu justru banyak perusahaan yang tidak beroperasi. Jadi dengan demikian emisi kita positifnya terhadap emisi ya. Emisi kita berkurang katanya Pak Arif. Itu disyukuri atau gimana Pak Arif? Ya itu kan bencana lah ya, unintended lah ya. Intinya ya. Jadi pembelajaran saya kira tadi di awal saya sampaikan, saya pikir ini ya pembelajaran lah.